Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah mengerjakan soal momentum dan impuls. Nah, Ibu tidak akan panjang lebar membahas tentang konsep momentum dan impuls. Untuk kalian bisa memahami konsepnya, silakan kalian kerjakan tugas berikut ini. Nah, jadi di tugas pertama ini ada 5 pertanyaan, di mana jawaban dari pertanyaan ini bisa kamu cari di buku paket, buku LKS, atau di artikel-artikel yang tersebar di internet. Jika kamu mengerjakan soal ini dengan baik dan kamu baca dengan memahaminya, insya Allah, Ibu yakin kamu pasti akan bisa memahami konsepnya. Setelah kamu memahami konsep, kita bisa langsung menuju ke pengerjaan soal. Nah, yang paling sering keluar di ujian nasional itu adalah soal tentang hukum kekekalan momentum. Jadi di hukum kekekalan momentum itu, jumlah momentum sebelum tumbukan sama besar dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Atau kalau kita tulis dalam persamaan, P1 plus P2 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen. Nah, yang perlu kamu perhatikan, karena momentum dan impuls ini adalah besaran vektor, jadi kamu harus perhatikan pemberian tanda positif dan negatif untuk pusaran kecepatan dan gaya yang terdapat pada momentum dan impuls. Nah, aplikasinya dalam soal yaitu ada pada jenis-jenis tumbukan. Jadi jenis tumbukan itu ada 3. Ada tumbukan lenting sempurna, tumbukan tidak lenting sama sekali, dan tumbukan lenting sebagian. Jadi lenting itu artinya terpental ya. Jadi terpental sempurna, tidak terpental sama sekali, atau terpental sebagian. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu tentang ciri-cirinya. Yang pertama, untuk tumbukan lenting sempurna. Jadi tumbukan lenting sempurna ini, bila dua benda bertumbukan, kemudian kedua benda saling terpental dan bergerak dengan kecepatan masing-masing. Artinya, terdapat nilai V1 aksen dan V2 aksennya. Kecepatan benda kedua dan benda pertama setelah tumbukannya ada. Kemudian dalam tumbukan lenting sempurna ini berlaku 2 hukum kekekalan, yaitu hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Jadi jumlah energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan jumlah energi kinetik setelah tumbukan. Setelah itu juga, ciri yang ketiganya itu adalah koefisien restitusinya atau E-nya itu bernilai 1. Nah, koefisien restitusi ini bisa kamu cari persamaannya di tugas 1. Kemudian